Allah Bu berhak dipuji untuk segala perbuatan Allah. Untuk semua yang ditimpakan Allah kepada kita, kita berhak memuji Allah. Jadi kalau ada yang kita masih nyesel-nyeselin gitu loh, kok gini, kenapa gitu, kenapa gak gini gitu-gitu, itu berarti kita masih belum memuji Allah. Padahal Allah berhak dipuji untuk semua yang dilakukannya. Paham Bu? Banyak sekali Bu cerita-cerita orang yang terus bilang, aduh gitu ya, kalau suamiku dulu gak selingkuh gitu misalnya, jadinya kan aku gak cerai, jadinya aku gak ketemu sama suami yang sekarang gitu loh. Jadi pas suaminya selingkuh, tahu suaminya selingkuh, sakit gak hatinya? Sedih apa tidak? Sedih kan? Tapi pada akhirnya dia bersyukur apa enggak? Nah alhamdulillah tuh ya, kalau suamiku gak selingkuh pasti kehidupanku masih susah-susah kayak dulu aja. Jadi suami yang lama itu udahlah gak bertanggung jawab, udahlah akhlak yang gak baik gitu loh ya, selingkuh pula gitu. Tapi kalau gak selingkuh mungkin kan dia gak bisa gitu. Nah jadi dia bersyukur suaminya selingkuh, akhirnya dia bisa, akhirnya ditemukan dengan suami yang baik sekali. Enggak satu dua cerita kayak gitu. Jadi Allah berhak dipuji gak ketika suaminya selingkuh dulu? Iya Bu? Paham maksudnya? Paham ya? Mungkin di awal kita gak tahu, di awal kita ngeluh, di awal kita gak ngerti. Tapi kita yakin ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah berhak dipuji. Maksudnya berhak di situ bukan oh ya Allah berhak, bukan, memang Allah, haknya Allah dipuji gitu loh. Itu lebih kuat lagi. Haknya Allah dipuji. Kenapa? Karena memang tidak ada perbuatan Allah yang tidak baik. Semua yang Allah timpakan kepada kita adalah baik. Mungkin contoh yang lain misalnya punya anak cacat misalnya Bu ya, mungkin orang merasa itu sudah yang beban yang sangat berat sekali. Tapi berapa banyak seorang ibu yang punya anak cacat akhirnya dia jadi expert di bidang itu, jadi guru di bidang misalnya pendidikan autis segala macam. Diawali dengan karena punya anak yang seperti itu. Ya, saya selalu cerita Bu, ibunya Fajar, ibunya Najah, tahu kan? Pastinya nggak ringan dulu mendapati kondisi anak yang seperti itu. Tapi boleh jadi mungkin kalau nggak cacat, ibunya nggak ngafalin Quran, nggak dengerin Al-Quran ke Fajar kan? Akhirnya umur 11 tahun Fajar menghajikan ibu dan bapaknya sebagai tamu negara kehormatan. Ya, anak kita yang kita bilang nggak cacat ada? Sudah ngajiin kita? Nggak ada kan? Siapa yang cacat kalau gitu? Nah ibu, ya itu. Makanya maksud saya ada cobaan, ada musibah, ada kesulitan, tapi Allah berhak dipuji. Memang nggak langsung nampak, ya, tapi nanti. Kok nggak nampak juga terus?